Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu kembali dengan Ibu Ulan Hopipah Nopianti pada mata pelajaran biologi. Nah, coba ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ya, bakteri. Ada yang masih ingat ciri-ciri dari bakteri itu apa saja? Coba, ya, bakteri merupakan organisme uniseluler atau bersel satu. Kemudian apa lagi? Ya, bakteri merupakan organisme prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel. Nah, kalau bakteri merupakan organisme sederhana karena terdiri dari satu sel dan tidak memiliki membran inti sel, nah, berarti ada organisme lain yang struktur tubuhnya ini sedikit lebih kompleks daripada bakteri. Ada yang tahu? Ya, protista. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai protista. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, definisi dan klasifikasi protista, kemudian ciri-ciri protista mirip hewan, kemudian cara hidup dan habitat protista mirip hewan, kemudian reproduksi protista mirip hewan, dan yang terakhir ada klasifikasi protista mirip hewan. Yang pertama, definisi protista. Nah, protista ini merupakan organisme eukariotik pertama. Nah, sebagai organisme eukariotik, protista ini memiliki membran inti sel. Nah, kajian evolusi menyatakan bahwa protista ini merupakan organisme eukariotik pertama atau tertua. Sebelum ke klasifikasi protista, kita harus mengetahui dulu nih ciri-ciri dari protista ini apa saja. Nah, ciri-ciri protista yang pertama yaitu sebagian besar protista ini uniseluler atau bersel satu, namun ada pula yang berkoloni dan multiseluler. Kemudian yang kedua, protista ini memiliki keanekaragaman dalam metabolismenya. Ada protista yang aerobik dan memiliki mitokondria dan ada pula yang bersifat anaerob. Kemudian yang ketiga, ada protista yang bersifat fotoautotrof karena memiliki kloroplas dan ada pula yang bersifat heterotrof. Kemudian yang keempat, pada umumnya protista ini dapat bergerak. Nah, alat geraknya itu berupa flagel dan silia. Dan yang terakhir, habitatnya. Nah, habitatnya ini pada tempat-tempat yang lembab, misalnya pada genangan air, selokan, danau, ataupun sungai. Kemudian klasifikasi protista. Nah, berdasarkan kemiripan ciri-cirinya dengan organisme lain dan cara memperoleh makanan sebagai sumber energinya, protista ini dibedakan menjadi 3. Nah, ada protista mirip hewan atau protozoa, kemudian ada protista mirip tumbuhan atau alga, dan yang terakhir ada protista mirip jamur atau jamur protista. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah protista mirip hewan atau protozoa. Protista mirip hewan atau protozoa adalah organisme uniseluler atau bersel satu, eukariotik atau memiliki membran inti sel, kemudian tidak memiliki dinding sel, bersifat heterotrof, dan pada umumnya dapat bergerak atau motil. Ciri-ciri protozoa ini dibedakan menjadi 2. Ada berdasarkan ukuran dan bentuk tubuh dan struktur tubuh. Yang pertama, ukuran dan bentuk tubuh. Nah, protozoa ini merupakan organisme mikroskopis. Bentuk tubuhnya ini ada yang tetap dan ada pula yang berubah-ubah karena tidak memiliki dinding sel. Protozoa yang bercangkang pada umumnya memiliki bentuk tubuh yang tetap. Contohnya ini adalah Radiolaria dan Foraminifera. Sedangkan amuba merupakan contoh dari protozoa yang bentuk tubuhnya ini berubah-ubah. Yang kedua, struktur tubuh protozoa. Nah, struktur sel protozoa terdiri atas sitoplasma.
yang diselubungi oleh membran plasma. Nah, fungsinya untuk apa membran plasma ini? Yaitu berfungsi sebagai pelindung dan sebagai tempat pertukaran zat antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Kemudian, pada beberapa protozoa ada yang dilengkapi dengan pelikel. Nah, pelikel ini merupakan selaput tubuh yang keras yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk tubuhnya supaya tetap. Kemudian yang ketiga ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini memiliki beberapa organel. Di antaranya ada mitokondria, ribosom, lisosom, nukleus, vakuola makanan, dan vakuola kontraktil. Kemudian cara hidup. Nah, protozoa ini merupakan organisme heterotrof yang memperoleh makanannya dengan cara fagositosis, yaitu dengan cara menelan dan mencerna mangsanya. Nah, pada umumnya protozoa ini memangsa anggota protista lain, yaitu alga, jamur, bakteri, ataupun sisa-sisa organisme. Selanjutnya habitat. Nah, protozoa ini ada yang hidup bebas di alam, ada yang bersifat parasit, dan ada pula yang bersimbiosis mutualisme. Untuk protozoa yang hidup bebas di alam dapat kita temukan pada genangan air, misalnya sungai, selokan, kolam, ataupun danau. Nah, contoh protozoa yang dapat ditemukan pada tempat ini yaitu Paramecium caudatum. Kemudian protozoa yang bersifat parasit, misalnya Plasmodium malariae atau penyebab penyakit malaria. Dan yang terakhir ada protozoa yang bersimbiosis mutualisme. Contohnya ini adalah Ciliata yang hidup pada usus besar hewan pemakan tumbuhan yang membantu mencerna selulosa. Kemudian ada reproduksi. Nah, reproduksi protozoa ini dibedakan menjadi dua. Ada reproduksi secara aseksual dan reproduksi secara seksual. Nah, untuk reproduksi secara aseksual yaitu dengan cara pembelahan biner dari satu sel menjadi dua, dari dua menjadi empat, dari empat menjadi 8, dan seterusnya. Nah, pembelahan biner ini diawali dengan pembelahan inti atau karyokinesis yang diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Dan yang kedua adalah reproduksi seksual, yaitu dengan cara penyatuan gamet yang berbeda jenis sehingga menghasilkan zigot atau secara konjugasi. Kemudian klasifikasi protozoa. Nah, berdasarkan alat geraknya, protozoa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Ciliata yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Contohnya ini adalah Paramecium. Kemudian Rhizopoda yang bergerak dengan menggunakan Pseudopodia atau kaki semu. Contohnya ini adalah Amoeba. Yang ketiga yaitu Flagellata yang bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Contohnya ini adalah Trypanosoma. Dan yang terakhir ada Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya ini adalah Plasmodium. Yang pertama Ciliata. Ciliata adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Nah, Ciliata ini disebut juga sebagai infusoria karena biasanya hidup di dalam air buangan yang banyak mengandung zat organik. Untuk bentuk dan struktur tubuhnya, Ciliata memiliki bentuk tubuh yang tetap karena memiliki pelikel. Nah, bentuk tubuhnya ini bervariasi, ada yang menyerupai sandal, lonceng, trompet, ataupun oval. Nah, untuk struktur tubuhnya sendiri, yang pertama ada silia. Nah, silia ini digunakan untuk bergerak, yaitu untuk meluncur, berenang, serta menangkap dan membantu memasukkan makanan ke dalam sitoplasma. Kemudian ada trikosis yang berfungsi untuk mempertahankan diri dari musuh. Kemudian sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini terdapat beberapa organel, yaitu mitokondria, ribosom, lisosom, nukleus, vakuola makanan, dan vakuola kontraktil. Kemudian Ciliata memiliki ciri yang unik, yaitu memiliki 2 jenis nukleus.
yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus ini berfungsi untuk menyintesis RNA, mengatur aktivitas dan pertumbuhan sel, dan alat reproduksi aseksual. Sedangkan mikronukleus sebagai alat reproduksi secara seksual atau konjugasi. Kemudian cara silia menangkap dan mencerna makanan. Makanan siliata berupa bakteri dan serpihan bahan organik. Siliata menggunakan rambut getar di sekitar corong mulutnya untuk mendorong makanan agar masuk ke dalam sitostoma. Kemudian kumpulan makanan dari sitostoma akan masuk ke sitofaring, kemudian ke sitoplasma dan membentuk vakuola makanan. Nah, vakuola makanan ini akan bergabung dengan lisosom yang menghasilkan enzim pencernaan makanan. Pada saat makanan dicerna, vakuola makanan bergerak dari bagian anterior ke bagian posterior. Nah, sari-sari makanan hasil pencernaan yang berasal dari vakuola makanan masuk ke sitoplasma secara difusi, sementara sisa-sisa makanan yang tidak tercerna akan terlepas keluar sel melalui lubang anus atau pori-pori membran. Kemudian ada reproduksi siliata. Nah, siliata dapat bereproduksi secara aseksual maupun secara seksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan cara pembelahan biner yang diawali dengan pembelahan makronukleus yang memanjang kemudian membelah menjadi dua. Nah, pada pembelahan biner tidak terjadi pembelahan secara mitosis. Kemudian reproduksi secara seksual terjadi dengan cara konjugasi. Reproduksi secara konjugasi ini menghasilkan siliata dengan sifat kombinasi baru atau rekombinasi genetik. Kemudian habitat dan contoh siliata. Sebagian besar siliata hidup sebagai sel soliter di air tawar maupun di air laut. Siliata banyak ditemukan di air sawah, sungai, air kolam, dan solokan, terutama yang banyak mengandung sisa-sisa tumbuhan dan hewan ataupun sampah organik. Nah, contoh siliata yang hidup bebas di air adalah Paramecium caudatum, Vorticella, dan Didinium. Dan ada pula yang hidup parasit di tubuh hewan, contohnya ini adalah Balantidium coli. Yang kedua ada Rhizopoda. Nah, Rhizopoda ini adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Nah, pseudopodia ini merupakan penonjolan sitoplasma yang terbentuk saat bergerak untuk mendekati sumber makanan. Untuk bentuk dan struktur tubuhnya, bentuk sel rhizopoda, terutama yang tidak bercangkang, selalu berubah-ubah, misalnya amuba. Nah, sitoplasma di dalam sel amuba ini dibedakan menjadi ektoplasma dan endoplasma. Nah, ektoplasma ini merupakan plasma bagian luar, sedangkan endoplasma merupakan plasma bagian dalam. Ektoplasma bersifat lebih kental daripada endoplasma. Kemudian cara menangkap dan mencerna makanan. Nah, Rhizopoda bersifat heterotrof dan memangsa protozoa lain, misalnya siliata, bakteri, maupun alga uniseluler. Rhizopoda mendekati sumber makanan dengan menjulurkan kaki semunya. Nah, kaki semu ini akan mengelilingi sumber makanan sehingga permukaan membran yang mengelilingi makanan tersebut akan bertemu. Dengan demikian, terbentuklah rongga makanan di dalam tubuh Rhizopoda. Nah, rongga makanan tersebut disebut dengan vakuola makanan. Kemudian reproduksi Rhizopoda. Nah, reproduksi Rhizopoda hanya bereproduksi secara aseksual, sedangkan reproduksi secara seksualnya tidak diketahui. Rhizopoda bereproduksi secara aseksual melalui berbagai mekanisme pembelahan sel yang mengarah ke pembelahan mitosis. Kemudian habitat. Nah, Rhizopoda pada umumnya hidup bebas di alam, namun ada pula yang hidup parasit di tubuh hewan dan manusia. Contoh Rhizopoda yang hidup bebas di alam yaitu amoeba, yang hidup di tanah basah dan tidak memiliki cangkang. Sedangkan yang hidup parasit contohnya Entamoeba histolytica yang hidup di usus manusia yang menyebabkan penyakit disentri. Yang ketiga yaitu Flagellata, yaitu protozoa yang bergerak dengan bulu cambuk.
Salah satu anggota kelompok Mastigophora yaitu Flagellata heterotrof yang tidak memiliki klorofil yang dinamakan Zoomastigophora atau Zooflagellata. Untuk bentuk dan struktur tubuhnya, Flagellata memiliki bentuk tubuh yang tetap karena terdapat velikel yang menyokong membran sel. Flagellata ada yang memiliki mitokondria dan ada pula yang tidak. Flagellata yang tidak memiliki mitokondria misalnya Giardia lamblia, dan Flagellata yang memiliki mitokondria yaitu Trypanosoma. Kemudian cara hidup. Flagellata pada umumnya hidup sebagai parasit di tubuh hewan vertebrata, termasuk juga manusia. Beberapa Flagellata membutuhkan hewan perantara atau vektor untuk masuk ke tubuh inang. Contohnya ini adalah lalat tsetse yang menjadi vektor Trypanosoma. Kemudian reproduksi Flagellata. Nah, Flagellata bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Dari satu sel menjadi dua sel, dari dua menjadi empat, dan seterusnya. Pembelahan sel dan inti sel tidak diikuti oleh Flagellata, tetapi Flagellata baru akan terbentuk pada sel anak hasil pembelahan. Pada Flagellata yang hidup sebagai parasit, misalnya Trypanosoma, pembelahan biner dapat terjadi di jaringan tubuh inang, sedangkan reproduksi secara seksualnya tidak diketahui. Yang keempat ada sporozoa, yaitu protozoa yang tidak memiliki alat gerak dan memiliki bentuk tubuh seperti spora pada salah satu atap dalam siklus hidupnya. Sporozoa ini merupakan sel inaktif sangat kecil yang disebut dengan sporozoid. Untuk bentuk dan struktur tubuhnya, tubuh protozoa berbentuk bulat atau oval. Sporozoa tidak memiliki alat gerak, namun dapat berpindah dari satu jaringan tubuh inang ke jaringan lainnya melalui aliran darah tubuh inang. Untuk cara hidup dan contoh sporozoa, seluruh sporozoa hidup sebagai parasit di tubuh manusia dan hewan lainnya, misalnya pada burung, reptil, dan rodentia. Sporozoa masuk ke dalam tubuh inang dan ditularkan melalui hewan perantara. Contohnya ini adalah Plasmodium atau penyebab penyakit malaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina, kemudian hidup di dalam jaringan darah dan hati manusia. Yang terakhir ada reproduksi sporozoa. Nah, sporozoa bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Reproduksi seksual dan aseksual ini terjadi secara bergilir dalam siklus hidupnya yang sangat rumit, dan terjadi beberapa kali perubahan bentuk sporozoa pada saat berada di tubuh hewan perantara maupun di tubuh inang. Oke anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk minggu besok kalian baca terlebih dahulu materi mengenai protista mirip tumbuhan atau alga. Tetap semangat belajar untuk semuanya dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.